Jangan Anda lanjutkan makan sayur ini, karena tanpa Anda sadari, asam urat bisa melonjak tajam hanya dalam hitungan hari. Banyak orang merasa aman karena berpikir, ini kan sayur, pasti sehat. Padahal justru disinilah jebakan paling berbahaya dimulai. Jika Anda atau orang terdekat pernah mengalami nyeri sendi mendadak, jempol kaki terasa panas seperti ditusuk jarum, lutut atau pergelangan kaki bengkak tanpa sebab jelas, tolong dengarkan video ini sampai selesai. Karena satu kesalahan kecil dalam memilih sayur bisa menjadi pemicu asam urat paling cepat yang sering diremehkan. Dan yang paling mengejutkan, 3 sayur ini sering dikonsumsi hampir setiap hari oleh orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Saya Dr. Kaifan, dan di channel ini saya akan membantu Anda memahami masalah kesehatan dengan bahasa yang tenang, jelas, dan berbasis medis, agar Anda bisa mencegah penyakit sebelum terlambat. Sebelum kita lanjut lebih dalam, silakan klik tombol like jika Anda peduli dengan kesehatan sendi dan ginjal. Dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan edukasi penting yang sering tidak dijelaskan secara jujur di luar sana. Sekarang, saya ingin menyapa Anda sebentar. Tulis di kolom komentar, Anda menonton dari kota mana dan berapa usia Anda saat ini. Karena masalah asam urat sangat berkaitan dengan usia dan pola makan harian. Dan saya ingin tahu siapa saja yang sedang berjuang bersama kita hari ini. Bukan penyakit sepele. Ini bukan hanya soal nyeri sendi, tetapi tanda bahwa metabolisme tubuh sedang terganggu. Secara medis, asam urat terjadi ketika kadar asam urat dalam darah meningkat, tubuh gagal membuangnya melalui ginjal, lalu kristal tajam menumpuk di persendian. Kristal ini tidak terlihat, namun efeknya sangat menyiksa. Banyak pasien saya berkata, "Dok, rasanya bukan sekedar sakit, tapi seperti ada kaca pecah di dalam sendi." Dan yang membuat kondisi ini semakin parah adalah pola makan yang salah, terutama dari sumber yang dianggap sehat, padahal diam-diam memperparah peradangan. Disinilah saya perlu Anda benar-benar fokus. Karena dari ratusan jenis sayuran, ada beberapa yang secara alami mengandung purin tinggi. Dan purin inilah yang diubah tubuh menjadi asam urat. Masalahnya, sayur-sayur ini sering disajikan setiap hari, dianggap aman untuk lansia, bahkan sering direkomendasikan secara keliru. Dan jika dikonsumsi terus-menerus tanpa pengolahan dan porsi yang tepat, lonjakan asam urat bisa terjadi sangat cepat. Namun, saya ingin Anda tetap tenang, karena kabar baiknya adalah asam urat bisa dikendalikan, bahkan tanpa obat keras, jika Anda menghindari pemicu utamanya dan memperbaiki kebiasaan makan. Dan di pembahasan nanti, saya akan jelaskan solusi medis dan alami yang aman, masuk akal, dan bisa diterapkan di rumah. Untuk membantu Anda memahami betapa seriusnya masalah ini, izinkan saya mengajak Anda melihat satu kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Beberapa waktu lalu, saya menangani seorang pasien pria berusia awal 50-an. Beliau bukan perokok, tidak minum alkohol, dan merasa sudah makan cukup sehat. Setiap hari beliau berkata, "Dok, saya ini rajin makan sayur." Namun nyeri sendinya terus kambuh, bahkan semakin sering. Sampai akhirnya, setelah kita telusuri satu persatu, ternyata ada 3 jenis sayur yang hampir tidak pernah absen dari piring makannya. Dan disitulah jawabannya mulai terlihat. Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh beliau? Dan sayur apa saja yang tanpa disadari menjadi pemicu tercepat? Semua akan mulai terbuka secara jelas dan ilmiah pada bagian berikutnya. Jika Anda merasa topik ini relevan dengan kondisi Anda atau keluarga, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini.
karena informasi yang akan Anda dengar selanjutnya bisa membantu Anda menghindari nyeri sendi berkepanjangan di masa depan. Cerita pasien tadi tidak berhenti di situ. Pria ini datang ke ruang praktik saya dengan wajah lelah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena nyeri sendi yang berulang dan tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali serangan datang, ia harus berhenti berjalan. Bahkan untuk sekedar berdiri dari kursi pun terasa menyiksa. Yang membuatnya bingung, ia merasa tidak melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Tidak merokok, tidak minum minuman keras, berat badan relatif terkontrol. Namun, satu hal yang terus ia ulangi adalah kalimat ini. "Dok, saya ini sudah berusaha hidup sehat. Saya makan sayur setiap hari." Kalimat yang sangat sering saya dengar. Dan justru di sanalah masalah terbesar sering bersembunyi. Banyak orang mengira asal makan sayur, maka tubuh pasti aman. Padahal dalam dunia medis, tidak semua sayur bersifat netral untuk asam urat. Beberapa jenis sayur mengandung purin alami tinggi, zat yang dapat memicu peradangan, dan senyawa yang membuat pembuangan asam urat lewat ginjal menjadi lebih berat. Masalahnya, efek ini tidak langsung terasa hari itu juga. Ia bekerja perlahan, senyap, dan berulang. Hari ini aman, besok masih aman. Namun dalam hitungan minggu atau bulan, tubuh mulai memberikan sinyal perlawanan. Dan sinyal itu datang dalam bentuk nyeri sendi tiba-tiba, bengkak tanpa benturan, rasa panas yang tidak biasa, dan kekakuan saat bangun tidur. Ketika saya periksa hasil laboratorium beliau, kadar asam uratnya tidak ekstrim, namun cukup tinggi untuk memicu serangan berulang. Inilah kondisi yang sering menipu. Pasien berkata, "Dok, katanya kalau asam urat tidak terlalu tinggi masih aman." Secara angka mungkin terlihat tidak parah, namun secara klinis tubuh sudah bereaksi. Karena yang memicu nyeri bukan hanya angka di kertas lab, melainkan kristal kecil yang sudah terbentuk di sendi. Dan kristal ini sangat sensitif terhadap apa yang kita makan setiap hari. Setelah kita telusuri, menu hariannya tampak aman di mata awam. Sayur ditumis atau direbus, nasi secukupnya, lauk sederhana. Namun ada 3 jenis sayur yang selalu muncul bergantian. Ia mengonsumsinya karena mudah didapat, murah, sering dianjurkan orang sekitar dan dianggap paling aman untuk orang tua. Padahal, dari sudut pandang medis, inilah kondisi yang membuat asam urat sulit turun, bahkan makin naik. Ketika saya jelaskan bahwa bukan semua sayur harus dihindari, melainkan harus tahu mana yang perlu dibatasi, wajahnya berubah. Ada rasa kaget, ada rasa menyesal, namun juga muncul harapan. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa penyebab nyeri sendinya bukan kutukan usia, bukan faktor genetik semata, melainkan pilihan makan yang bisa diubah. Di titik inilah saya perlu menekankan satu hal penting kepada Anda. Tidak semua pemicu asam urat berasal dari daging atau jeroan. Beberapa justru datang dari sayuran tertentu yang sering dianggap aman. Dan kabar baiknya, ketika pemicu ini dikenali, tubuh biasanya merespon sangat cepat. Nyeri berkurang, serangan lebih jarang, sendi terasa lebih ringan. Namun tentu saja kita tidak boleh menebak-nebak. Semua harus berdasarkan data medis dan pengalaman klinis, bukan mitos atau kata orang. Setelah memahami bagaimana masalah ini terbentuk, sekarang saatnya kita masuk ke inti yang paling ditunggu-tunggu. Bukan dengan nada menakut-nakuti, tetapi dengan penjelasan yang jujur dan bertanggung jawab. Karena pada tahap berikutnya, satu persatu pemicu utama akan mulai terlihat jelas, dan Anda bisa langsung menilai apakah selama ini sayur tersebut sering ada di meja makan Anda. Jika Anda masih bersama saya sampai titik ini, itu artinya Anda benar-benar peduli pada kesehatan sendi Anda. Tetaplah bertahan, karena bagian berikutnya akan membuka fakta yang sering tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Setelah memahami bagaimana asam urat terbentuk dan bagaimana pola makan yang terlihat sehat justru bisa menjadi jebakan,
Sekarang kita sampai pada bagian yang paling krusial. Di titik ini, saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyelamatkan sendi Anda ke depan. Karena di hadapan kita sekarang, ada 3 jenis sayur yang paling sering menjadi pemicu lonjakan asam urat tercepat, terutama bila dikonsumsi terlalu sering dan tanpa pengaturan porsi. Sayur pertama, bayam. Ya, bayam. Sayur yang sering dianggap paling aman, paling sehat, bahkan sering direkomendasikan untuk orang tua. Namun secara medis, bayam mengandung purin cukup tinggi dibandingkan banyak sayuran lain. Ketika purin masuk ke dalam tubuh, ia akan dipecah menjadi asam urat. Pada orang dengan metabolisme normal, ini mungkin tidak langsung bermasalah. Namun, pada orang yang berusia di atas 40 tahun, pernah mengalami nyeri sendi, atau memiliki fungsi ginjal yang mulai menurun, bayam yang dikonsumsi terlalu sering bisa mempercepat kenaikan asam urat. Masalahnya bukan pada bayam itu sendiri, tetapi pada frekuensi dan porsinya. Bayam yang dimakan hampir setiap hari dalam porsi besar dan tanpa variasi sayur lain akan membuat tubuh kewalahan membuang sisa purin. Sayur kedua, kangkung. Sayur ini sangat akrab di meja makan kita. Murah, mudah diolah, dan rasanya enak. Namun, kangkung memiliki 2 masalah utama untuk penderita asam urat. Pertama, kandungan purinnya cukup tinggi. Kedua, kangkung memiliki efek memicu peradangan pada sebagian orang. Inilah sebabnya banyak pasien saya berkata, "Dok, setiap habis makan kangkung, sendi saya rasanya lebih cepat ngilu." Ini bukan sugesti, ini reaksi biologis. Terutama jika kangkung ditumis dengan minyak berlebih, dimakan malam hari, atau dikombinasikan dengan lauk tinggi purin. Dalam kondisi ini, kangkung berubah dari sayur biasa menjadi pemicu serangan asam urat yang nyata. Sayur ketiga, daun singong. Ini sayur yang sangat sering diremehkan karena dianggap alami, tradisional, dan tidak berbahaya. Padahal, daun singkong termasuk sayur dengan kadar purin yang relatif tinggi, terutama jika dikonsumsi sering dan dalam porsi besar. Selain itu, pengolahan yang kurang tepat dapat membuat senyawa tertentu lebih sulit diproses oleh tubuh. Pada pasien dengan asam urat, daun singkong yang terlalu sering dapat memperberat kerja ginjal dan memperlambat pembuangan asam urat dari darah. Hasil akhirnya sama, yaitu asam urat bertahan tinggi lebih lama. Saya perlu menegaskan satu hal penting. Ini bukan berarti bayam, kangkung, dan daun singkong adalah sayur terlarang selamanya. Namun, harus dibatasi, tidak dimakan setiap hari, dan tidak dijadikan satu-satunya sayur utama. Dalam dunia medis, yang berbahaya bukan hanya jenis makanan, tetapi pola yang diulang terus-menerus. Kembali ke pasien yang saya ceritakan tadi. Setelah beliau memahami fakta ini, kami tidak langsung memberinya obat keras. Yang kami lakukan pertama kali adalah mengatur ulang jenis sayur, menurunkan frekuensi pemicu, dan memperbaiki waktu makan. Hasilnya, dalam beberapa minggu, frekuensi nyeri sendinya menurun drastis, bengkak berkurang, tidur lebih nyenyak, dan ia mulai kembali berjalan tanpa rasa takut. Ini bukan keajaiban, ini logika medis yang dijalankan dengan konsisten. Sekarang Anda sudah tahu apa saja sayur yang perlu diwaspadai. Pertanyaannya bukan lagi harus makan apa, melainkan bagaimana cara makan yang benar agar asam urat benar-benar turun dan tidak kambuh. Disinilah kita akan masuk ke bagian yang sangat menentukan, karena solusi bukan hanya tentang menghindari, tetapi tentang mengganti dengan pilihan yang tepat dan aman untuk jangka panjang. Jika Anda merasa, "Loh dok, ternyata ini yang sering saya makan," maka Anda tidak sendirian. Tetaplah bersama saya, karena pada bagian berikutnya, saya akan jelaskan solusi praktis dan medis yang bisa Anda terapkan mulai hari ini juga. Sekarang,
kita sudah memahami dengan jujur apa saja sayur yang perlu diwaspadai. Namun, pengobatan dan pencegahan tidak pernah berhenti pada larangan. Dalam dunia medis, yang paling penting adalah memberi solusi yang bisa dijalani seumur hidup, bukan aturan yang membuat pasien stres lalu menyerah. Dan disinilah kabar baiknya benar-benar terasa. Saya ingin Anda mengingat satu prinsip sederhana ini. Asam urat turun bukan karena tidak makan, tetapi karena makan dengan cerdas. Tubuh manusia membutuhkan nutrisi. Yang perlu diatur adalah jenis, porsi, dan frekuensinya. Ketika prinsip ini dijalankan, tubuh biasanya mulai merespons dalam hitungan minggu. Sebagai pengganti sayur pemicu tadi, berikut beberapa pilihan yang lebih bersahabat untuk sendi dan ginjal. Wortel, rendah purin, kaya antioksidan, dan membantu melawan peradangan. Labu siam, ringan untuk ginjal dan membantu hidrasi tubuh. Mentimun, kandungan air tinggi, membantu proses pembuangan asam urat. Brokoli dalam porsi wajar mengandung senyawa antiinflamasi yang mendukung kesehatan sendi. Yang perlu diperhatikan adalah variasi. Jangan mengulang satu jenis sayur setiap hari. Cara mengolah sayur agar tidak memperparah asam urat. Banyak pasien sudah memilih sayur yang benar, namun salah dalam cara mengolahnya. Perhatikan hal berikut. Hindari tumisan dengan minyak berlebih. Kurangi santan dan gorengan. Lebih utamakan rebus, kukus, atau tumis ringan. Pengolahan sederhana jauh lebih bersahabat untuk metabolisme. Asam urat sangat sensitif terhadap waktu makan. Saya sarankan, makan malam tidak terlalu larut, hindari makan berat mendekati waktu tidur, beri jeda agar tubuh punya waktu memproses sisa purin. Kebiasaan kecil ini sering memberi dampak besar. Peran air putih yang sering diremehkan. Air putih bukan sekedar pelengkap. Dalam kasus asam urat, air putih adalah alat utama tubuh untuk membuang kelebihan asam urat. Minum air secara bertahap sepanjang hari, bukan sekaligus. Targetkan warna urin bening ke kuning-kuningan, bukan pekat. Ini indikator sederhana namun sangat penting. Pasien yang saya ceritakan sebelumnya mulai menjalani langkah-langkah ini secara konsisten. Tidak ada obat mahal, tidak ada pantangan ekstrim. Yang berubah adalah pola dan kesadaran. Dalam kontrol berikutnya, nyeri sendi jauh berkurang, serangan jarang muncul, dan kualitas hidupnya meningkat. Inilah yang kita kejar dalam pengelolaan asam urat. Setelah Anda memahami pemicu dan mengetahui solusi yang aman, sekarang tinggal satu hal terakhir yang perlu ditegaskan. Karena banyak orang sudah tahu namun gagal bertahan dalam jangka panjang. Dan bagian terakhir ini akan membantu Anda menjaga hasilnya tetap stabil. Jika sejauh ini penjelasan ini terasa masuk akal dan membantu, tetaplah bersama saya sampai akhir. Karena bagian berikutnya akan menjadi penutup yang menyatukan semua poin penting agar Anda bisa menerapkannya tanpa ragu. Di titik ini, kita sudah membahas perjalanan masalah asam urat secara utuh dan jujur. Bukan dengan menakut-nakuti, tetapi dengan pemahaman yang masuk akal dan bisa dijalani. Sekarang, izinkan saya menutup pembahasan ini dengan penguatan medis yang penting, agar apa yang Anda lakukan ke depan berdasarkan ilmu, bukan sekedar rasa takut. Secara medis, asam urat terbentuk dari hasil metabolisme purin, yang berasal dari makanan dan sel tubuh. Berdasarkan berbagai literatur kedokteran, sekitar 70% asam urat dibuang melalui ginjal, sisanya melalui saluran pencernaan. Artinya, ketika ginjal mulai menurun fungsinya, yang sering terjadi seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap makanan tinggi purin, termasuk dari sayuran tertentu. Inilah alasan mengapa seseorang bisa tiba-tiba mengalami asam urat di usia 40-50 tahun, padahal sebelumnya merasa baik-baik saja. Bukan karena tubuh rusak, melainkan karena beban metabolik yang terus menumpuk.
Kesalahan paling umum bukanlah makan daging sesekali. Kesalahan terbesarnya adalah mengulang pemicu yang sama setiap hari tanpa memberi tubuh waktu untuk pulih. Dan disinilah peran edukasi menjadi sangat penting. Karena saat pasien memahami penyebabnya, kepatuhan meningkat, hasil bertahan lebih lama, dan ketergantungan obat bisa diminimalkan. Saya ingin Anda mengingat ini dengan baik. Asam urat bukan vonis seumur hidup. Nyeri sendi bukan takdir usia. Dengan pola makan yang tepat, pemilihan sayur yang bijak, cukup minum air, dan gaya hidup yang realistis, banyak pasien bisa hidup nyaman tanpa serangan berulang. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka konsisten. Izinkan saya merangkum dengan sederhana. Beberapa sayur bisa memicu asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bayam, kangkung, dan daun singkong perlu dibatasi, bukan dihilangkan total. Variasi, porsi, dan cara olah jauh lebih penting dari sekadar jenis. Solusi ada, masuk akal, dan bisa dimulai dari rumah. Jika Anda mengingat poin ini, Anda sudah melangkah lebih jauh dibanding banyak orang lain. Sebagai dokter, tujuan saya bukan membuat Anda takut makan. Tujuan saya adalah membantu Anda tetap bisa menikmati hidup tanpa nyeri yang tidak perlu. Karena kesehatan sejati bukan tentang pantangan keras, tetapi tentang pilihan sadar setiap hari. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan bagikan kepada orang tua, pasangan, atau sahabat yang sering mengeluh nyeri sendi atau asam urat. Tekan like sebagai dukungan agar edukasi kesehatan seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas kesehatan dengan cara yang jujur, tenang, dan bertanggung jawab. Saya Dr. Kaifan, terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Tetap jaga kesehatan Anda, karena tubuh yang Anda rawat hari ini adalah kualitas hidup Anda di masa depan.